Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mohon maaf ini Bapak mengganggu waktunya. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 8. Ya. Saya Gina Anjari dari SMP Negeri 142 Jakarta bersama Bu Dewi. Di sana Bu Yulianti dari SMP Negeri 219 dan ya betul. Dan ini Bu Haji Rusima dari 75 Bapak ya. Nah, ini Bapak berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak ya. Nah, di sini kami nanti secara bergantian ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan. Nah, ya. Jadi keputusan di sini kan Pak pasti kasus-kasusnya itu ada yang dilema etika maupun bujukan moral. Ya. Yang mana sudah kita ketahui bersama kalau yang namanya dilema etika itu kan sama-sama benar secara moral, ya. Berbeda halnya dengan bujukan moral. Pasti ada yang benar dan ada yang salah. Nah, di sini kami ingin menanyakan terkait pengalaman Bapak sebagai pemimpin, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil suatu keputusan tersebut, Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini akan disampaikan oleh saya, Pak ya. Oh, silakan. Oke, yang pertama Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Bapak? Oke. Ya, jadi begini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMP 75 kepada Bu Dewi, kepada Pak Anjar, dan juga kepada Bu Yuli. Terima kasih telah datang di SMP 75. Iya, Bapak. Dan berkaitan apa yang ditanyakan oleh Bapak, ini memang tentunya hal yang sangat sulit. Jadi kita harus mengidentifikasi. Jadi kasus-kasus yang berkaitan secara langsung seperti itu, kita memang harus pandai-pandai mencari celah yang terbaik. Jadi cara mengidentifikasinya ya, jika ada dua kasus yang kita anggap sama-sama berat, itu yang kita pilih adalah kasus pilihan kita ya. Itu yang kira-kira memberikan manfaat yang terbesar. Iya, yang terbaik Pak ya. Ya, yang terbesar untuk kita, itulah yang harus kita pilih. Kira-kira kuncinya di situ. Gitu. Baik Pak. Jadi pada intinya hak keputusan yang terbaik untuk bersama Pak ya, paling banyak ya Pak. Oke. Nah, ini lanjut pertanyaan yang kedua Bapak ya. Yang kedua nih Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak. Oh gitu. Iya. Jadi gini, sekolah ini kan suatu lembaga. Iya. Suatu lembaga yang personilnya tidak hanya kepala sekolah saja, tapi ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada staf, ada guru, ada tenaga kependidikan. Ini yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, suara-suara mereka ini harus dilibatkan sehingga proses yang kita ambil untuk mengambil keputusan itu betul-betul kita mengambil cara-cara secara demokratis. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak suatu personel untuk memutuskan sesuatu. Jadi kita harus melibatkan semua personel yang ada di suatu lembaga. Kalau di SMP 75 ya semua personel yang ada di 75. Ini kita libatkan semua, kita adakan rapat untuk koordinasi mendiskusikan hal ini gitu. Ini tentunya ada hal-hal yang memang kita lihat hasil keputusan yang akan kita ambil. Ini ranahnya ranah untuk bersama atau untuk ranah untuk skop yang lebih kecil. Tapi kalau biasanya kan yang umum itu ranah yang lebih luas ya, jadi harus melibatkan semua personil. Tapi kalau misalkan ranah-ranah yang sifatnya ranah kepala sekolah
ranah wakil dan sebagainya. Di sekolah itu kan ada tim koordinasi. Nah, ini bisa dipecahkan di dalam forum tim koordinasi untuk sekolah, untuk lingkungan yang lebih menyempit ya. Kira seperti itu. Ya, Bapak, terima kasih Bapak ya. Ya. Jadi pada intinya melakukan musyawarah, koordinasi semua stakeholder yang ada di sekolah Pak ya. Dan dilakukan secara demokratis. Secara demokratis pada intinya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga dan keempat akan ditanyakan oleh Bu Yulianti Bapak. Terima kasih Bapak. Dan ini pertanyaan berikutnya Bapak, nomor 3 ya. Kira-kira ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika pengambilan keputusan? Ya. Jadi gini, kita melihat permasalahannya apa. Sebagai contoh misalkan ya, saya ambil contoh aja ya. Iya Bapak. Kita ingin mengadakan pemilihan wakil kepala sekolah, misalkan seperti itu ya. Iya. Nah, jadi sebagai contoh pemilihan wakil kepala sekolah, kebetulan mungkin ada contohnya nih, kekosongan wakil kepala sekolah karena wakilnya ini diangkat menjadi kepala sekolah, sehingga perlu ada regenerasi pemilihan wakil kepala sekolah. Nah, prosedur yang harus kita lakukan yang pertama ini adalah kita lihat dulu tentang syarat untuk menjadi wakil kepala sekolah. Kita lihat syarat-syaratnya apa ya, menjadi wakil kepala sekolah. Kemudian kalau sudah kita kuasai syaratnya apa, berarti kita lihat anak buah kita dari guru-guru yang memenuhi syarat di dalam kriteria calon wakil kepala sekolah itu siapa-siapa saja. Iya. Nah, setelah terjaring, kita mendapatkan nama-nama personil yang memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil kepala sekolah. Kemudian kita lobby dari beberapa teman yang memenuhi syarat tersebut, apakah ada minat untuk mencalonkan diri menjadi wakil kepala sekolah atau tidak. Nah, kalau perlu, ketika dia menjawab tidak, kadang-kadang kan cuma malu-malu kan, gitu. Kita harus kasih semangat supaya mau berkompetisi dengan yang lain, karena semuanya punya hak yang sama. Nah, setelah itu, oh ternyata sudah kejaring. Nah, setelah sudah kejaring, paling nggak kita langsung membuat dalam proses pemilihan ini kan harus ada panitia. Kita membuat panitia pemilihan wakil kepala sekolah. Jadi tidak dipilih langsung oleh kepala sekolah kamu saja, atau mungkin hanya orang-orang tertentu yang memilih, tidak seperti itu. Jadi kita biasakan di sistem organisasi itu semua mendapat kesempatan yang sama, kemudian semua punya hak yang sama untuk bisa dipilih dan memilih kan seperti itu. Nah, setelah tentunya terbentuk panitia itu kan harus membuat yang namanya tatip. Jadi tatip pemilihan wakil kepala sekolah, ini saya contohkan kan pemilihan wakil kepala sekolah ya. Setelah tatip itu berhasil dibuat, tentunya ini kan harus kita sosialisasikan. Jadi tatip yang sudah ini kan baru sifatnya, kalau yang dibuat oleh panitia ini kan baru sifatnya apa ya, dokumen sementara ya, belum disahkan. Kemudian dirapatkan dengan seluruh baik guru, kemudian wakil, semua yang ada di sekolah tersebut setuju nggak dengan tatip. Kalau misalkan ada perubahan ya bagian mana yang harus dirubah. Nah, kemudian setelah disetujui itu menjadi tatip, itu baru kita sahkan. Nah, setelah disahkan berarti proses sudah bisa langsung dijalankan. Nah, tentunya di dalam menyusun itu ya tetap harus mengedepankan demokrasi. Jadi semua kebijakan, semua pengambilan keputusan itu perlu memperhatikan ya sistem demokrasi yang ada. Jadi kita
Apalagi kita kan sebagai apa, kalau kepala sekolah kan sebagai teladannya, kemudian kalau para guru itu sebagai teladan juga untuk anak-anak kan. Iya. Jadi kita harus memberikan contoh. Jadi kalau kita sudah bisa melaksanakan demokrasi yang lebih baik, nanti ketika kita ngajar ke anak-anak kita, ini juga mereka akan menggunakan sistem yang demokratis. Nah, kalau di 75 dengan cara seperti itu, anak-anak pun juga sebagai contoh dalam pemilihan ketua OSIS itu juga sudah menggunakan cara yang demokrasi. Jadi bahkan di 75 itu sistemnya kayak model pemilu beneran itu. Iya. Suara terbanyak gitu kan ya. Jadi kayak apa ya? Pokoknya persis sama kalau kita lagi Pilpres ya. ada pemilihan umum itu. Jadi sistemnya seperti itu. Iya. Jadi pencarian fakta ya Pak ya, dan ujungnya tetap demokrasi. Ya, musyawarah. ujungnya tetap kita mengedepankan demokrasi. Pengambilan keputusan. Iya. Baik Pak. Ini berkaitan dengan kasus dilema etika ya Pak. Kadang bertentangan antara tanggung jawab, rasa kasihan, Iya. nah seperti itu kan pasti sering terjadi ya Pak. Sering terjadi. Selama ini yang sering Bapak lakukan dan yang dianggap efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika tersebut Pak. Kasus itu kasus yang paling rawan. Jadi mungkin kalau saya mengkategorikan itu minimal ada 2 macam ya kasus yang agak rawan. Yang pertama kasus antara sekolah dengan masyarakat. Jadi lingkungannya lebih umum. Ada kasus-kasus yang ada kaitannya dengan sekolah, dengan atasan misalkan ya. Ada atasan atau instansi lain yang punya power. Nah, ini memang sering terjadi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan mungkin lingkungan sekolah, masyarakat atau mungkin orang tua murid. Nah, ini harus bisa diselesaikan dengan hati-hati, tapi semuanya memang harus clear gitu. Jadi sebagai contoh misalkan ada saya pernah nih di 189 gitu Pak, saya dari kelas 189 itu kita kan punya anak ini ya yang punya kebutuhan khusus, tapi temperamennya kan tinggi, temperamennya tinggi. Jadi ketika dia merasa dikecewakan oleh orang lain, jadi kebetulan itu agak diledekin sama kakak kelasnya, itu balas dendamnya asal dapat orang aja, tiba-tiba nonjok yang lain. Jadi yang ditonjok adik kelasnya, dia diledek orang lain, jadi tiba-tiba nonjoknya ke yang lain. Jadi nah yang ditonjok ini kan bapaknya kan nggak terima. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi di satu pihak anak ini memang anak punya kebutuhan khusus, temperamennya tinggi, punya kelainan, tapi di satu pihak ada anak yang menjadi korban, jadi orang tuanya kan nggak terima. Nah, yang kayak seperti ini kan kita harus mendudukkan permasalahan supaya semuanya bisa lebih bisa selesai ya. Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan baik, ini akan menjadi permusuhan, bisa jadi orang tua dengan orang tua anak, gitu. Bukan hanya anak dengan anaknya saja nih. Jadi ini agak rawan. Nah, tetapi kalau kita bisa menjelaskan, oh ini loh, walaupun ini anak jadi korban, ternyata anak ini kan memang anak kelainan, jadi punya sifat-sifat yang kayak seperti itu, sehingga ketika kita jelaskan kepada orang tuanya yang anaknya jadi korban, orang tuanya bisa memahami. Ini perlu penjelasan yang bisa menjelaskan ke orang tua dengan istilahnya dengan tepat. Karena kalau kita nggak bisa menjelaskan dengan tepat, itu tadi yang terjadi dikiranya anormal biasa, oh ini ditonjok, terus kemudian mau membalas atau bagaimana, bahkan ada yang ingin melaporkan misalnya seperti itu.
Sama dengan pernah juga di 75, misalkan ada kasus perbedaan pendapat antara orang tua dengan orang tua. Nah, kasusnya adalah kasus pendapat bagaimana kegiatan misalkan acara pelepasan misalkan ya, pelepasan, karena mungkin ini kelas 9 dengan kelas 9 nih, bagaimana ini punya ide begini, ini punya ide begini kan gitu. Akhirnya idenya kan berbeda. Nah, di sini bisa menimbulkan konflik. Nah, konfliknya ini bisa bukan hanya orang tuanya tapi dengan mengalih ke anak juga gitu. Jadi sama-sama semuanya mengaku benar. Nah, ini sama harus didudukkan. Semua harus ditemukan. Setelah ditemukan kemudian kita beri, ya kita pakai standar yang ini ya, yang kebenaran yang normal. Jadi kebenaran normal itu artinya apa? Kebenaran yang mengacu pada apa? Orang lain semuanya mengaku bahwa itu lebih benar. Jadi bukan benar menurut pendapat dia, benar menurut pendapat dia. Nah, kayak seperti itu harus clear. Jadi kalau misalnya anak dengan anak ditemukan, kemudian orang tua dengan orang tua ditemukan, dan kita sebagai kepala sekolah harus bisa mengambil jalan tengah. Jangan kelihatan kita membela yang kelompok sini, jangan kelihatan kita yang membela kelompok ini. Nah, kalau perlu ya kita punya ini tersendiri, punya kebijakan tersendiri. Jadi kadang-kadang ini kita ada kebijakan sekolah yang orang tua pengen masuk ikut campur gitu. Itu harus ditegakkan. Jadi kita memegang teguh bahwa sekolah punya kebijakan seperti ini tidak bisa dicampuri oleh pihak sana. Tentu itu kan kadang-kadang sering terjadi. Silakan Bu. Baik Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan yang masih ada kaitannya juga dengan pengambilan keputusan ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus yang tadi dilema etika? Ya, mungkin tantangannya itu kalau kita kan begitu ada mengambil keputusan itu kan nggak bisa hanya kita sendiri. Jadi kita harus melibatkan semua anak buah kan, dan kadang-kadang di ring bawah itu kan juga nggak sama pendapatnya. Jadi yang ini pendapatnya begini, yang ini pendapatnya begini, yang paling susah yaitu menyatukan bagaimana pendapat yang beraneka ragam itu bisa disatukan jadi satu pendapat yang kita sepakat. Itu yang agak ini ya, merupakan tantangan kita. Kira-kira seperti itu. Harus pintar-pintar bagaimana kita yang merangkul semuanya ya Pak. Ya, karena kalau ada salah satu aja yang enggak ini nanti akan kedepannya jadi bumerang mungkin ya Pak ya. Baik Bapak. Terus pada saat menyelesaikan masalah yang seperti tadi Pak, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan itu, atau mungkin langsung diselesaikan di tempat saat kejadian itu, atau mungkin dijadwalkan ya Pak? Mengikuti pola permasalahannya. Jadi kita lihat. Jadi permasalahan itu kira-kira bisa diselesaikan dengan cepat atau susah atau gampang kan gitu. Kemudian atau mungkin berat atau ringan kan gitu. Terus kemudian perlu melibatkan banyak orang atau enggak kan gitu. Jadi kita tetap kita identifikasi gitu. Ketika permasalahan itu bisa kita selesaikan sendiri, saya sebagai kepala sekolah, dan kira-kira nggak terlalu susah, ya nggak ada salahnya segera diselesaikan. Jadi menunda-nunda permasalahan itu nggak bagus. Tidak begitu ya. Tapi kalau misalkan permasalahan itu menyangkut banyak orang, kan berarti harus mengakomodir banyak orang. Itu butuh waktu, berarti perlu dijadwalkan. Dilihat
permasalahannya ya. pokok masalah seperti apa. Ya seperti itu. Baik. Dan permasalahan itu memang harus secepatnya diselesaikan ya harus Iya, harus diselesaikan. Tapi intinya ya cepat diselesaikan. Lebih bagus ya. Ya, cuma kita kan lihat itu masalah bisa diselesaikan oleh kepala sekolah sendiri atau mungkin dengan cukup dengan wakil atau mungkin dengan semua termasuk para guru dan tenaga pendidikan. Berarti kan memang itu butuh waktu untuk mengumpulkan, tapi tetap harus segera kan gitu. Ya, seperti itu. Pertanyaan dari saya cukup Pak, nanti berikutnya akan dilanjutkan Bu Dewi. Silakan. Bagi Ibu, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak, Iya. pertanyaan berikutnya. Begini Pak pertanyaannya, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Tepatnya masih dalam kasus dilema etika Pak, seperti itu. Oh, iya. Jadi kalau saya selama di 75 ini, jadi ada kalanya memang kalau dulu saya orang baru ya, ketika masuk di 75 itu kan orang baru. Kemudian saya harus menyesuaikan diri, mempelajari satu persatu. Kemudian ada yang kontra dengan saya pun, misalkan gitu. Itu kita tunjukkan, bahwa kita itu seperti ini lah. Gitu. Kita tunjukkan dengan cara kita untuk mengajak bersama itu seperti ini. Nah kadang-kadang yang tadinya kontra dengan kita itu akhirnya menjadi membantu kita. Alhamdulillah. Jadi kayak misalkan ketika saya masuk, saya melihat situasi dan kondisi SMP 75. Oh berarti saya lihat dulu kelemahan-kelemahan di mana. Ketika itu saya menemukan kelemahan di bidang administrasi misalkan ya, gitu. Kemudian juga berarti kan saya harus menginovasi di bidang administrasi. Sebagai contoh misalkan, saya perlu ganti bendahara misalkan. Akhirnya saya ganti bendahara gitu. Nah, saya lihat mungkin perlu ada permajaan. Nah, orang kan enggak ketika kita ganti gitu, itu kan belum tentu akan sesuai dengan ini ya, merasa senang. Iya. Atau mungkin malah bisa merasa tidak senang dengan kita. Iya. Nah, ketika itu terjadi kita harus antisipasi bagaimana supaya orang yang kita ganti itu tidak memiliki rasa tidak suka dengan kita. Nah, itu. Berarti kita kan harus kita rangkul sambil ini jalan, yang baru jalan, yang lama ini juga tetap diaktifkan. Sehingga ini antara yang lama dengan yang baru ini jalan bareng. Jalan bareng, ketika yang baru sudah bisa menguasai, baru bisa kita lepasin. Jadi akhirnya kan mereka, saya masih, walaupun saya sudah diganti, tapi saya masih digunakan. Nah, yang kayak seperti itu, akhirnya yang tadinya awalnya mereka merasa kontra misalnya gitu, akhirnya kan jadi akhirnya menjadi membantu. Iya. Jadi, dan saya selama ini saya menjadi contoh di 75 ya. Ketika saya terapkan seperti itu, yang terjadi adalah saya banyak dibantu orang. Jadi termasuk kalau di 75 kan memang saya masuk bendara ganti kan. Nah, yang saya rasakan sampai saat ini justru bendara lama itu akhirnya banyak membantu saya kan gitu loh. Iya Pak. Jadi masih saya rangkul, masih terlibat di RKS dan sebagainya, kemudian termasuk ya banyak gitu. Akhirnya bisa lebih membantu kita sama-sama kan. Iya. Jadi kita akan terbantu dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita membantu dulu gitu. Iya. Jadi untuk mendapatkan bantuan kita harus jangan segan-segan untuk membantu mereka. Iya. Juga seperti itu. Jadi memang intinya sebagai seorang pembeli itu harus merangkul semuanya Ya, begitu ya Pak. memberi Ya. contoh dulu. Nah setelah kita kasih contoh mereka bisa melaksanakan, itu kan akan membantu kita. Jadi seperti itu. Iya. Lanjut Pak, pertanyaan berikutnya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik Pak dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Sebenarnya banyak Pak. Jadi
pemahaman terhadap, tapi untuk khususnya di lingkungan sekolah sendiri dulu ya. Iya. Di lingkungan sekolah sendiri itu kita akan bisa punya ilmu yang secara nggak langsung itu melekat pada diri kita. Bisa memahami setiap karakter bawaan-bawaan kita, seperti itu wakil ini karakternya seperti ini, ini seperti ini. Kemudian ketika muncul masalah seperti ini, oh ini pasnya diselesaikan dengan cara seperti ini. Jadi akan mendapatkan tambahan ilmu di sini untuk kita. Ini yang manfaat yang kita rasakan. Kemudian yang berkaitan dengan luar, misalkan penyelesaian masalah yang menyangkut dengan orang luar ya, itu justru dengan adanya masalah seperti itu akan membuka keakraban persaudaraan yang tadinya nggak dekat dengan kita akan menjadi lebih dekat dengan kita. Gitu. Itu saya pernah berurusan dengan orang tua murid ya. Jadi karena cara kita penyelesaian masalah itu betul-betul kita selesaikan dengan cara-cara yang baik gitu. Kemudian kita merangkul dan sebagainya, akhirnya sampai sekarang itu sudah kayak saudara. Jadi bahkan saya sudah bukan kepala sekolah 189 aja, masih komunikasi saat itu sampai masih terjalin. Bahkan sampai mungkin mengaku saudara itu, dia kan punya kolam besar itu, saya pernah tahu dibawain ikan yang ukurannya besar banget, ada 5 kilo atau berapa ikan. Tahu udah dikirim ke saya. Jadi nah itulah yang permasalahan ibarat awal memusuhi kita, tapi akhirnya menjadi saudara kita. Karena cara kita menyelesaikan dengan baik dan ketemu solusi yang terbaik, akhirnya lebih dekat, akhirnya menjadi saudara. Itu kalau dengan orang lain. Kalau dengan bawaan kita lebih sini lagi kan, karena setiap hari yang ketemu. Betul. Dan kadang-kadang gini, kadang-kadang ada saatnya juga kita itu mengalah, ada saatnya juga kita harus tegas kan, seperti itu. Jadi variasi penyelesaian masalah itu memang perlu kadang-kadang diperlukan. Jadi jangan sampai orang terbaca oleh anak buah, ini kejam banget pimpinan. Jadi suatu saat juga kita harus ini pimpinan kok tidak mengeluarkan kekejamannya. Jadi variasi itulah, itu harus bisa juga kita miliki. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari Bapak. Mudah-mudahan pembicaraan yang ada semacam ini bisa bermanfaat. Iya, amin. Nanti ada giliran perpindahan yang dari yang tua ke yang lebih muda. Ya. Kayak saya kan sebentar lagi juga, saya itu udah 2 periode lebih 3 hari ini. Jadi kalau diterapkan masih peraturan yang lama, ya saya sebentar lagi kan jabatan kepala sekolah itu harus saya tinggalkan. Kira-kira seperti itu. Dan penggantinya siapa? Penggantinya yang muda-muda seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin. Oke Bapak, sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih nih Bapak ya atas pengalaman Bapak selama jadi pemimpin. Mudah-mudahan apa yang Bapak utarakan, apa yang Bapak sampaikan bisa kami terapkan ya, diambil sisi positifnya untuk kedepannya kami nantinya untuk menjadi pemimpin pembelajaran Bapak Ibu ya. Oke. Dan ini kan guru penggerak kan memang calon-calon kepala sekolah. Iya. Mudah-mudahan Bapak ya. Ya, jadi mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat. Amin.
Mungkin seperti itu aja Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min, kami dari CGP Angkatan 8 hari ini menghadap Ibu untuk wawancara. Bu Win, mohon izin. Sebelumnya saya perkenalan dulu, saya Rusima dari SMA 75 Bu Win, dan sebelah saya Bu Yuli SMP 219, dan beliau ini Bu Dewi dari 142 Sahabat Anyar. Ya, jadi kami mendapat tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi nanti kami akan belajar dari bagaimana cara pengambilan keputusan yang kadang bertentangan gitu ya. Apalagi kalau ini antara benar dengan benar. Jadi mana nih yang harus diambil itu Bu Win. Jadi itu maksud kami hari ini mau wawancara dengan Bu Win, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya dulu ya, saya akan mulai. Jadi Terima kasih ke Bu Rusima ya, Bu Yuli, Pak Anjar, Bu Dewi ya. Kedatangannya pas 142. Secara pribadi, secara kedinasan, saya mendukung sekali teman-teman semuanya, para CGP ya. Sekali lagi selamat berjuang, selamat mencari berbagai informasi, berbagai pengalaman untuk memperkuat pribadi ataupun kecakapan-kecakapan yang lain terkait dengan pelatihan di CGP. Kami mendukung sekali, silakan saja jika ingin melakukan wawancara. Insya Allah kami akan berikan apa yang mungkin teman-teman semuanya inginkan. Silakan Bu Rusima. baik Bu Win, terima kasih. Pertanyaan pertama Bu Win, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertanyaan susah ini. Ya, terima kasih Bu Rusima untuk pertanyaan dari Bu Rusima terkait bagaimana saya mengambil keputusan jika menghadapi sebuah dilema, khususnya dilema etika. Pastinya ini etika dalam pekerjaan ya, lebih ke arah sana, dan juga tentang bujukan moral. Nah, berkaitan dengan dilema etika ataupun yang sejenisnya ya dalam urusan pekerjaan kita, pastinya semua pimpinan pernah mengalami semuanya. Dimanapun, mungkin bukan pimpinan pun, teman-teman juga mengalami hal yang sama dalam kaitannya dengan kita menghadapi situasi yang dilematis untuk hal-hal tertentu, dan kita dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama berdampak positif. Ini juga baik, tapi harus diambil keputusan mana yang terbaik. Nah, itu pastinya kita harus berpikir cermat di dalam mengambil keputusan untuk dua hal yang sama-sama punya nilai lebih. Tapi kita harus memilih salah satu, itu kan masalahnya, kita harus menetapkan kita akan pilih yang mana. Dan itulah perlu kecermatan di dalam kita menetapkan hal tersebut. Kita harus bisa memilih mana di antara dua hal ini yang paling banyak resiko positifnya ya. Karena hal baik ini kan resiko positifnya sama-sama banyak, tapi di antara yang banyak ini pasti ada yang terbaik, pasti ada yang terbanyak, ada yang terbagus, ada yang katakanlah dari dua hal yang baik ini. Mungkin bisa saya contohkan begini, pada saat teman-teman di 142 ya menginginkan sekolah kita itu menjadi satu shift, karena kan sebenarnya kita masih dua shift. Teman-teman mengusulkan, Bu, enak loh kita kalau misalnya sekolahnya satu shift, karena anak-anak bisa belajar dari pagi sampai kurang lebih jam 2 atau jam 3 siang gitu kan. Otomatis durasi belajarnya kan panjang, otomatis anak akan banyak mendapatkan yang ilmu atau kecakapan yang lain yang diinginkan. Nah, itu kan positif itu kan. Nah, kemudian saya sampaikan, kita dengan dua shift pun baik juga.
Kenapa baik? Satu, kita bisa mengakomodir masyarakat sekitar sekolah yang membutuhkan sekolah SMP. Jika kita langsung mengiyakan keinginan teman-teman untuk satu shift, bagus, tetapi dampak negatifnya ada enggak? Sebagian masyarakat di sini yang katakanlah kelompok marginal otomatis akan terhambat masuk ke sini karena resiko di satu shift kan otomatis harus mengurangi rombel kan, mengurangi rombel. Nah kalau mengurangi rombel kan otomatis ada sebagian masyarakat yang terabaikan, tersisihkan, tidak bisa masuk negeri. Nah kalau mereka dari kalangan orang berpunya itu gampang gitu kan, tapi kan kita tahu sendiri, saya sadar bahwa di sini banyak kelompok marginal yang harus penuh perhatian dari kitanya, nggak bisa kita abaikan. Nah, usul dari guru bagus. Sekarang pun menjalankan 2 shift jadi bagus, tidak ya hampir tidak ada kendala lah gitu kan. Nah, akhirnya kan kalau dalam 2 hal seperti yang sama-sama bagus kan harus menentukan mana yang lebih banyak resiko positifnya. Otomatis kalau yang dengan 1 shift ada risiko yang terlalu berbahaya, yaitu ada kelompok masyarakat yang tidak bisa masuk SMP negeri itu kan terlalu beresiko. Sementara kalau misalnya kita bertahan dengan 2 shift, biarpun durasi belajarnya hanya dari jam 6:30 sampai jam 12 untuk yang pagi, yang siang dari jam 12 sampai jam 5:30, ya katakanlah hanya setengah hari, tapi kan kita dengan strategi-strategi yang kita bisa lakukan, anak tetap mendapatkan haknya gitu kan, baik itu yang kognitifnya, keterampilannya ataupun sikapnya, tetap kita bisa akomodir semuanya, tetap kita layani dengan baik. Ya alhamdulillah ya, kita walaupun dengan 2 shift ini kita tetap masih bisa berjalan. Nah itu akhirnya itulah sambil keputusan kita belum bisa untuk melakukan dengan 1 shift. Padahal sama-sama bagus, usulan 1 saya anggap itu juga usulan yang bagus karena anak bisa durasi lama itu belajarnya dari jam 6:30 sampai jam 2 itu kan. Tapi di balik itu kan pasti ada yang negatifnya yang tidak bisa kita anggap remeh. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi kita bila berada di dalam katakanlah situasi yang dilematis seperti ini, kita harus pilih mana risiko positif yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, kita ambil yang risiko positif lebih banyak, yang risiko negatifnya lebih kecil. Mungkin seperti itu kalau kita berhadapan dengan hal yang sama, dilematis. Jadi dipilah-pilah gitu ya. ya. Harus kita pilih mana yang paling banyak mendatangkan manfaat. Yang mudaratnya yang paling kecil itu kan, kita berusaha untuk itu. Kemudian kalau terkait dengan rujukan moral ya, ini sangat gampang kalau menurut kita ya, karena kan itu sesuatu yang negatif ya sudah. Kalau memang itu dampaknya tidak ada manfaatnya untuk kita, lebih ke arah mudaratnya ya sudah, kita tidak akan pakai itu. Ya ambil keputusannya, cari keputusan atau ambil keputusan yang memang berdampak positif. Yang memang tidak bermanfaat ya kita cancel saja. Apapun ya, mau itu masalahnya datang dari kita, mau masalahnya datang dari guru, dari siswa, dari lingkungan, dari masyarakat, ya kan mungkin ada sisi negatifnya. Ya udah, kita tidak bisa ambil itu sebagai keputusan. Kita pilih yang terbaik untuk institusi kita, untuk kebermanfaat kita lebih banyak. Mungkin seperti itu Bu Sina. Terima kasih Bu Win. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Win, ini ngikutin alur yang ada di tugas, jadi nggak apa-apa ya Bu Win ya, masih diulang lagi. Baik, pertanyaan nomor 2 Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh, berarti hampir sama dengan yang tadi ya, dilematis etika itu sama itu. Sama. Jadi kita berhadapan dengan 2 hal yang sama-sama positif ya. 2 hal yang sama-sama positif, sementara kita harus mengambil keputusan tersebut ya. Nah, otomatis kita harus pintar memilih, yaitu kembali tadi, nilai manfaatnya ini tinggi, nilai manfaatnya ini mungkin 1 truk di bawahnya. Berarti kan kita harus mengambil yang tertinggi nilai manfaatnya, ya yang terbaiknya. Jadi memang itu pastinya kita perlu ada masukan dari banyak pihak gitu kan, masukan dari si A, si B, si C, dari guru-guru, dari teman-teman tendi, dari anak, termasuk anak ya, karena kan mereka juga pelaku pembelajar itu kan, kemudian juga dari orang tua, pastinya banyak juga
ada yang bisa kita serap dari komite, dari masyarakat lingkungan juga banyak, dari pemangku kepentingan di atas juga banyak yang bisa kita dengarkan, kita jadikan acuan di dalam kita mengambil keputusan. Dan yang paling penting di dalam menetapkan keputusan itu, mengambil keputusan itu, kita harus mengikuti track yang benar gitu, pastinya seperti itu. Karena kan kita bekerja itu harus mengikuti regulasi yang ada dari pemerintah gitu kan, kita berjalan ya di jalurnya gitu kan. Kalaupun misalnya ada benturan sana sini kan sesuatu yang wajar itu kan. Tapi yang penting itu intinya kita mengambil jalur atau track yang memang sudah digariskan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi mungkin seperti itu Bu Rusima. Nanti saya yakin teman-teman semuanya, Bu Rusima, Bu Yuli, Pak Anjar, Bu Dewi, semuanya akan mampu lah menghadapi situasi seperti itu saat nantinya jadi pimpinan gitu kan. Kita percaya. Dan sekarang saatnya belajar ini, saat sekarang gitu kan. Saatnya belajar menggali informasi dari berbagai teman, dari yang manapun itu kan. Kita percaya. Yang penting kita berproses aja. Berproses. Insya Allah kita melakukan sedikit yang baik. Insya Allah ya, dengan yang niat baik nanti akan ada kebaikan. Jadi memang kita harus memilah-milah dulu kasusnya, habis itu kita ambil yang paling sedikit madorotnya gitu ya, dan paling banyak manfaatnya gitu dulunya. Dan tidak lupa tadi di jalur sesuai dengan jalurnya gitu ya, sesuai dengan regulasi gitu Bu. Baik Bu Win, mungkin untuk pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Yuli. Bu Win, kita lanjutkan lagi ya. Ini pertanyaan berikutnya dari kami, diwakili oleh saya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini untuk tadi pertanyaan 1 dan 2 untuk menangani kasus-kasus yang mengandung apakah itu bertentangan dengan moral atau ada pertentangan etika seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Yuli. Terkait dengan pertanyaan Bu Yuli ya, prosedurnya seperti apa gitu, step-stepnya jika kita akan mengambil keputusan dari kasus-kasus yang terjadi gitu kan. Nah, langkah yang pertama pastinya kita harus melakukan identifikasi akar masalahnya apa kasus tersebut gitu kan. Jadi ini langkah awalnya harus dilakukan identifikasi dulu. Sebelum kita melangkah untuk mengambil keputusan, pastinya harus melakukan ini akar masalahnya, ini penyebabnya, ini datang dari mana masalahnya, ini siapa yang terlibat di dalamnya, apa segala macamnya. Jadi akar masalahnya harus dikupas secara tuntas, digali secara tuntas itu kan. Baru nanti kalau sudah akar masalahnya sudah tertemukan semua, baru kita akan mencari solusi-solusi dari masalah tersebut. Jadi alternatif solusinya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul tadi. Nah, kalau sudah muncul solusi-solusi berbagai macam atau berbagai alternatif tadi, barulah kita bisa mengambil keputusan. Nah, di dalam prosedur tadi dari mulai identifikasi masalah sampai pengambilan keputusan, pastinya kita bekerja bersama dalam sebuah tim. Karena kepala sekolah itu kan tidak bisa bekerja secara tunggal, gitu kan? Tidak bisa bekerja secara tunggal karena ini sebuah institusi, pasti kan harus dibicarakan bersama. Ini loh di sekolah kita sedang terjadi ini ada hal yang harus dibicarakan, masalahnya ini dan itu harus dibicarakan bersama, paling tidak dengan tim manajemen. Kalau memang itu melibatkan yang lebih luas, kita bicarakan dengan semua komponen di sekolah. Atau mungkin bisa gitu kita menggali informasi atau mencari alternatif yang lainnya dari berbagai yang lain, mungkin pemangku kepentingan yang di atasnya ya, dengan pihak suku dinas, dengan pihak dinas. Barulah kita bisa menetapkan keputusan yang bisa kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Intinya seperti itu. Jadi paling tidak kita tahu akar masalahnya apa, kemudian kita cari alternatif solusi sebanyak mungkin, baru nanti kita akan tetapkan solusi yang terbaiknya dengan cara itu, dan pastinya harus dilakukan secara bersama-sama sehingga didapatkan keputusan yang terbaik. Yang utama berarti identifikasi masalahnya. Iya, kita harus mengidentifikasi masalahnya, jadi akar masalahnya apa saja, itu yang paling pertamanya yang kita lakukan seperti itu. Kalau pertanyaan berikutnya nih Bu, yang paling dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa dalam kasus-kasus yang dilema etika ini? Gitu.
pastinya kita kembalikan tadi yang di pertanyaan pertama ya, kita dari on the track gitu kan, ambil keputusan yang seperti apa ya, kita mengikuti regulasi yang berjalan gitu kan, Sesuai jalurnya ya. Nah, sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan regulasi yang berjalan, dengan pertimbangan ini dan itu, akhirnya kita bisa kembali ke tracknya kita ada di mana, regulasinya apa yang kita pedomani. Kalau kita mengacu kepada regulasi yang berjalan yang datang dari Sudin, dari dinas, dari kementerian untuk terkait dengan pendidikan di sekolah, ya insya Allah semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Insya Allah seperti itu. Sesuai jalur lah ya. Ya. Jangan kalau lewat jalur balikin lagi ke jalur gitu. Jalur dengan pertimbangan moral, dengan pertimbangan banyak pihak gitu kan. Masukkan sana, masukkan sini, itu kan akan melengkapi pendapat kita, melengkapi solusi-solusi yang kita munculkan, yang kita pikirkan. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bu Dewi. Terima kasih. Baik Ibu, akan saya lanjutkan ya Bu. Silakan. Pertanyaan berikutnya yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Kita di dalam sebuah institusi kan beragam kepala, gitu kan? Beragam orang, beragam karakter, beragam kepentingan mungkin ya. Iya. Nah, karena keperbedaan tersebut kan tidak semuanya harus sama, pendapat pasti berbeda. Nah, otomatis di dalam pengambilan keputusan tersebut, ya, selain tadi kita mengikuti prosedurnya ya, Bu Yuli. Nah, sekarang berarti bagaimana caranya, tantangannya harus kita hadapi gitu kan? Iya. Yang pertama pastinya kita harus menyiapkan ibaratnya amunisinya gitu kan. Amunisi kita harus kuat. Kalau amunisi di dalam karakter kita tidak kuat, otomatis saat ada hantaman sana, hantaman sini, tantangan ini, mungkin yang lain-lainnya, ya belum berperang kita udah menyerah duluan. Nah, yang paling awal harus kita siapkan adalah amunisi karakter dari diri kita dulu gitu kan. Sebelum kita melangkah, kita harus kuat terlebih dahulu secara mental. Karena setiap pekerjaan pasti ada risikonya, ada tantangannya, ada hantaman dari sana sini. Namun kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Pada dasarnya semua orang adalah baik gitu. Kalau saya meyakininya itu, pada dasarnya semua orang adalah baik. Sehingga kita bisa memaknai juga bahwa semua tantangan pasti akan bisa diselesaikan dengan baik gitu kan. Karena pada dasarnya kan kita baik gitu kan. Sehingga apapun tantangan kita, apapun hambatan kita pasti akan bisa kita selesaikan dengan baik. Dengan catatan kita juga melakukannya dengan baik gitu kan. Sehingga kesimpulannya juga bahwa sebenarnya nggak ada tantangan gitu kan. Sebenarnya nggak ada hambatan gitu kan. Tantangan dari sana dari sini, ya itulah kita anggap sebagai bentuk tanggung jawab kita gitu kan. Kita anggap sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam pekerjaan, sehingga kita tidak menganggap itu hambatan, itu tantangan ini, tapi itulah mungkin motivasi terkait dengan tanggung jawab kita untuk selalu memberikan yang terbaik untuk untuk publik gitu kan. Nah, publik baik yang di dalam kita ataupun yang di luar sana, itu masyarakat secara umum. Jadi seperti itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi kembali ke diri kita bahwa kita meyakini semua orang adalah baik, fitrahnya orang itu kan semuanya adalah baik, sehingga siapapun pasti akan bisa melakukan yang terbaik. Dan kalau misalnya ada hambatan, bukan kita jadikan sebagai penghalang kita untuk maju, tapi kita jadikan sebagai motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan menurut saya seperti itu Bu Dewi ya. Jadi Bu Dewi punya kekuatan, punya power untuk punya modal karakter untuk bisa ke depannya lebih baik lagi dan makin sukses kalau ya buktinya terbuktilah untuk teman-teman yang CGP ini kan masuk menjadi sekian yang terbaik di antara yang baik itu kan sudah sebagai sebuah prestasi kan. Menjadi CGP itu kan nggak mudah itu kan. Perjuangan dari awal saya memantau dari perjalanan Bu Dewi, Pak Anjar, itu kan bukan suatu hal yang mudah gitu kan. Jadi pada saat masuk itu ya bukan dianggap sebagai hambatan gitu kan,
tapi saya harus menjadi yang terbaik, saya harus melakukan yang terbaik. Kalau sekarang kan sudah terbukti ya, walaupun sekarang masih berjuang, tapi kan perjalanan yang sekian lama yang sebelum itu kan sebagai bukti bahwa ya teman-teman semuanya memang yang terbaik gitu kan, bisa melakukan yang terbaik. Motivasi ya Bu. Iya, Tantangannya jadi motivasi bahwa sebenarnya kita ya udah, kita pada dasarnya orang baik gitu kan, bisa melakukan yang terbaik gitu. Seperti itu. Jadi jangan menganggap itu tantangan, hambatan terus kita tidak bisa melangkah lebih maju lagi, enggak. Jadi jadikan sebagai motivasi, jadikan itu penguat diri kita di dalam menjalankan tanggung jawab kita. Memang tujuannya agar mental kita lebih kuat gitu ya Bu Iya. ya. Berarti memang diri sendiri kita sendiri harus punya motivasi diri juga ya Bu ya. Betul. Bagaimana kita tentunya menghadapi tantangan tersebut seperti itu ya Bu ya. Bekerja kalau monoton kan nggak enak. Iya kan? Bekerja ya harus banyak warna gitu kan. Bekerja hanya itu aja, kalau datang, duduk, ngajar, pulang selama 30 tahun kan nggak enak juga kalau cuma seperti itu, tanpa variasi, tanpa ada ini dan itu kan nggak seru juga gitu kan. Ya kita banyak bergerak, ya pasti nanti ada terjangan sana, terjangan sini, ya itulah warna-warni hidup dalam sebuah profesi dunia pendidikan itu kan. Jadi semangat untuk CGP. Terima kasih. Baik Ibu, selanjutnya ya Bu, satu lagi Bu dari saya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau berkaitan dengan kasus itu kan berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, terjadi itu kan tidak bisa kita rencanakan. Jadi kasus itu sebenarnya tidak bisa terjadi itu yang direncanakan. Ya datang dengan tiba-tiba, datang dalam waktu yang tidak bisa kita sangka sebelumnya gitu kan. Nah, kalau kita jadwalkan pastinya tidak bisa dijadwalkan secara pakem ya, tidak bisa dijadwalkan secara pakem seperti itu. Namun prinsipnya begini Bu Dewi dan teman-teman semuanya. Pada saat kita menghadapi kasus ataupun permasalahan yang kita hadapi itu tadi, segera lakukan penyelesaiannya. Jadi jangan sampai kita menunda penyelesaiannya. Jadi saat kita berhadapan dengan kasus itu, lakukan sesegera mungkin untuk penyelesaian kasus itu. Nah, di dalam penyelesaian itu pastinya yang tadi, bahwa kita di dalam sebuah tim, ya dengan pertimbangan A, B, C, D, pihak ini dan sebagainya, berkolaborasi, berdiskusi, musyawarah untuk akhirnya sampai bisa mewujudkan kesepakatan yang paling terbaik untuk masalah tersebut. Jadi seperti tidak perlu dijadwal karena kasus itu ya itu tidak datang secara terencana, tapi datangnya dengan tiba-tiba. Tidak teratur oleh waktu. Iya. Berarti memang jika ada masalah datang langsung diselesaikan begitu ya Bu ya? Iya. Paling tidak ya sesegera mungkin, jangan sampai ditunda hari. Kalau ditunda hari kan nanti akhirnya bertumpuk lagi. Besok kita sudah harus ketemu dengan tanggung jawab yang lain lagi kan. Iya. Hari ini kita bertemu dengan tanggung jawab yang A, besok lagi kan sudah dengan tanggung jawab yang B, C dan sebagainya. Nah kalau yang A ini kita geser ke B, otomatis kan numpuk. Kalau numpuk kan berarti penyelesaiannya nanti tidak bisa efektif gitu kan. Jadi selesaikan di saat itu juga. Yang tadi kembali dengan pertimbangan, kolaborasi, musyawarah dengan banyak pihak. Iya. Baik Ibu, terima kasih Bu jawabannya. Cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Pak Anja. Silakan Pak. Baik Ibu, terima kasih. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya. Atau yang membantu Bu ya? Yang membantu ya? Iya, yang atau membantu. Yang latar belakangnya bagaimana mungkin ya? Iya. Ada orang siapa saja di sebelah kanan kiri kita gitu ya? Pokoknya yang berpengaruh untuk mengambil keputusan ini gitu ya. Pastinya ya semua kita kan kita manusia, kita sebagai bagian dari makhluk ya. Untuk pengambilan keputusan pastinya kita semuanya serahkan ke yang kuasa, itu yang paling utama ya. Paling utama kita berserah diri kepada yang kuasa, dan atas izin yang kuasa pula kita bisa melakukan apa yang sekarang kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Atas izin yang kuasa itulah Allah ya. Kita bisa melakukan itu semua. Pastinya itu kekuatan kita yang paling utama ya, paling utama untuk kita melangkah gitu kan. Dengan itu insya Allah
Allah akan melindungi kita, gitu kan, harapan kita seperti itu. Nah kemudian yang memotivasi kita, paling tidak mungkin saya secara pribadi, saya mungkin belajar belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu itu mungkin ya. Kita belajar dari pengalaman yang lalu, belajar dari keluarga, pastinya ya kita kan berasalnya pertama dari keluarga. Saya berangkat dari keluarga yang mungkin orang tua saya kebetulan dia guru, bapak saya juga kepala sekolah mungkin ya. Nah saya berangkat dari itu, paling tidak ada warisan-warisan didikan orang tua yang mungkin akhirnya bisa mewarnai hidup saya seperti yang sekarang itu kan. Jadi bapak saya juga pekerja keras, jadi pada saat saya kecil pun saya sudah terbiasa dididik dengan hidup penuh perjuangan gitu kan. Ya mungkin salah satunya itu, jadi orang yang memberikan motivasi ke saya paling tidak keluarga yang sudah mewarnai hidup saya dari kecil sampai sekarang. Orang tua saya mewarnai karakter saya, ya salah satunya itu. Kemudian karena sekarang orang tua sudah tidak ada, khususnya ayah saya yang sudah memberikan motivasi banyak, ya pasti doa ibu saya juga gitu kan. Juga ya paling tidak anak-anak saya itu memberikan motivasi secara mental, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus berjuang untuk dunia pendidikan ya. Kemudian juga pastinya yang motivasi adalah teman-teman satu profesi kita, baik itu yang ada di sekolah ataupun komunitas yang ada di luar sekolah, teman-teman yang satu profesi di berbagai tempat, itu juga kan memberikan dukungan moral, memberikan dukungan apapun yang untuk kita dalam keseharian profesi kita gitu kan. Pastinya seperti itu Bu Dewi. Dan yang satu lagi juga peran dari Sudin, dari pengawas gitu kan, peran dari dinas. Kita sering mengikuti rapat, sering mengikuti pertemuan. Nah, hasil-hasil dari pertemuan itu kan kita jadikan hal untuk memperkaya wawasan kita, memperkaya karakter kita, mental kita di dalam menjalankan tugas. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Kita didukung dengan latar belakang keluarga kita yang sudah mewarnai hidup kita dari kecil gitu kan. Kemudian juga didukung keluarga kita yang sekarang, kemudian juga didukung teman-teman satu profesi, baik yang ada di sekolah sini ataupun dari sekolah lain, ataupun dukungan dari katakanlah atasan-atasan kita yang ada di Sudin, yang ada di dinas, yang ada di kementerian, ataupun bahkan di sini adalah peran dari anak-anak. Mungkin anak-anak itu kan ya anak kecil, tapi kalau kita cermati sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari anak-anak gitu kan. Oh ternyata anak-anak tuh butuh ini, ternyata anak-anak tuh perlu kita kuatkan dari sisi yang ini. Dan itu kan itu menjadi pembelajaran untuk kita gitu kan. Iya. Nah Pak Anjar kan mungkin ya, tiap hari ketemu dengan ratusan anak yang ini karakternya seperti ini, anak yang ini karakternya begini. Dan itu kan menjadi bahan untuk kita belajar gitu kan. Belajar, jadi belajar tidak harus dengan orang tua, motivasi itu tidak harus datang dari orang yang lebih hebat dari kita, tapi mungkin dari hal-hal kecil yang ada di depan kita, itulah kita jadikan sebagai motivasi untuk memperkuat kita. Mungkin seperti itu ya Pak Anjar ya, dan teman-teman semuanya. Pada intinya selain dari izin dari Yang Kuasa, memang yang namanya pengalaman ini merupakan guru yang paling berharga Bu ya. Betul. Tempaan kita. Sekian lama betul ya. Oke, saya lanjutkan Ibu ya. Oke, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi Bu ya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu setelah mengambil keputusan-keputusan yang dilema etika? Yang paling baiknya itu ya? Iya. Mungkin yang bisa katakanlah motivasi teman-teman ya? Ya, pembelajarannya. Saya prinsipnya ya. Begini, di dalam pekerjaan, karena yang tadi kembali awal, ada hantaman, ada tantangan, ada ini, benturan sana sini. Prinsipnya itu tadi kembali, yang penting kita ada di jalurnya, lakukan yang terbaik, walaupun kadang-kala kebaikan kita dipandang sebelah mata oleh orang lain, itu ya biarkan saja, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita ada di jalurnya, selalu lakukan yang terbaik, walaupun nilainya cuma kecil gitu kan, tapi tidak masalah gitu kan. Terus kalau menurut saya jangan pernah kita surut langkah, jangan pernah kita putus asa. Pokoknya terus berjuang untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang lain. Jadi selalu, ya intinya itu, selalu lakukan yang
terbaik. Mudah-mudahan seperti itu kan, kita yakin insya Allah ada kebaikan nanti setelah kita melakukan yang terbaik. Insya Allah. Kita percaya itu. Jadi seperti CGP juga ini lelah sekali gitu CGP gitu kan. Betul. Tapi itulah sebuah perjuangan gitu kan. Nggak ada yang namanya keberhasilan tanpa lelah, tanpa capek, tanpa air mata, tanpa keringat, tanpa ya memang harus begadang ya. Semuanya penuh perjuangan gitu kan. Tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan penuh semangat, dengan tujuan untuk kebaikan, kita yakinlah Allah juga akan memberikan yang terbaik untuk Bu Dewi, Pak Anjar, Bu Sima, Bu Juli gitu kan. Masalah nanti wujudnya kebaikan itu seperti apa kan kita tidak bisa mewujudkan sekarang gitu kan. Yang tugas kita sekarang hanya berusaha gitu kan. Hasil itu kan urusan Allah, bukan urusan kita gitu kan. Yang penting sekarang lakukan yang terbaik sebagai bagian dari program pemerintah CGP ini. Ya udah, saya makanya di sini yang motivasi teman-teman, pokoknya bagaimana caranya ikut, ini kan program pemerintah, ini program Kemendikbud, pokoknya ikut, daftar dulu, ikut seleksi, nanti menjadi syukur ada hasil gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti walaupun mungkin hasilnya hanya untuk diri kita ya nggak masalah, tapi kan ada nilai manfaatnya gitu kan. Ya syukur nanti bermanfaat untuk orang banyak, kita harapkan. Jadi seperti itu. Jadi tetap semangat CGP. Siap, Bu. Sampai sukses. Semangat Bu, semangat. Terima kasih Bu, terima Terima kasih. kasih Bu, semangat Ilmu yang motivasinya. kita dapat ya. Jadi selalu berbuat kebaikan. Intinya ini. Insya Allah Ibu. Pada intinya kita lakukan yang terbaik demi kebaikan orang banyak sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebajikan Bu ya, seperti itu ya pada intinya. Ya, mungkin itu Bu yang bisa saya tanyakan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bu Haji Rusima. Silakan Bu Haji untuk menutup wawancara kita hari ini. Silakan Bu Haji. Baik Pak Anjar, terima kasih. Bu Win nih sepertinya kami berempat sudah menanyakan semua hal ya terkait dengan pengambilan keputusan Bu Win, dan alhamdulillah kami sudah banyak sekali mendapatkan ilmu dan pengalaman dari Bu Win ya yang insya Allah akan sangat berguna bagi kita Ya, ya. pasti. Oh ya, satu lagi boleh menambahkan kali ya. Silakan. Boleh, Bu, Mungkin silakan, Ibu. buat mewarnai nanti pada saat teman-teman jadi pemimpin gitu ya. Kepala sekolah, ini kan mungkin nanti arahnya kan ke sana gitu kan. Iya, Bu. Kepala sekolah adalah guru. Jadi tidak ada jarak yang memisahkan antara kepala sekolah dengan guru. Jadi saya di sini ya nggak mau ibaratnya ada orang jaim, saya nggak bisa suruh jaim gitu kan ya. Sama saya Bu. Ya udah ya saya apa adanya begini gitu kan. Iya. Jadi saya nggak memposisikan oh saya harus beda dengan guru yang lain. Ya kan saya juga guru, cuma punya tugas tambahan sebagai kepala sekolah gitu ya. Ya saya sama dengan mereka gitu kan, sama dengan Bu Dewi, sama dengan Pak Anjar dan Guru Sima, Bu Yuli gitu kan, sama. Saya juga ada guru gitu. Saya guru kepala sekolah sebagai tugas tambahan. Jadi tidak ada alasan saya untuk saya beda dengan yang lain. Saya sama gitu kan. Saya nggak merasa lebih istimewa dari yang lain, enggak, karena saya juga guru gitu kan. Cuma mungkin bedanya saya nggak lebih banyak terjun di kelas gitu, yang lebih banyak terjun di kelas kan ya guru itu kan. Mungkin itu aja tambahannya. Jadi biar nanti mungkin Guru Sima sebentar lagi di ini ya kita sama sih pada dasarnya gitu kan. Cuma tugas administrasi aja yang beda. Ya, betul. Dari ke administrasi. Iya. Terima kasih banyak nih Bu Win, tambahannya juga luar biasa nih memotivasi kita Iya, ya betul. karena nanti pada saatnya kita nggak tahu ya namanya hidup, kita ternyata kalau Allah takdirkan menjadi kepala sekolah, kita udah Amin. dibekalin nih sama Bu Win ya hari ini ya. Ya kalau gitu terima kasih banyak Bu Win atas waktunya, atas ilmunya dan pengalamannya sharing hari ini, selalu bermanfaat. Semoga Bu Win sehat selalu Bu Win ya. Amin. Dan sukses menjalankan Iya. tugas ya. Terima Amin, kasih. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.